Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit pandemi Covid-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya atas nama Amrul Ishak, mahasiswa semester 7, mengambil mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Jadi saya di sini tidak sendiri, nanti dibantu oleh teman saya dari teman saya keempat orang, dan yang dimana ada Mujahidin, Basusam Saputra, Niken Ayu, dan Mayawati. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas terkait dengan peralihan hak atas tanah, dimana terkait dengan tugas tersebut kami sudah menyelesaikan makalahnya, sehingga kita diarahkan untuk bagaimana menyampaikan daripada isi makalah tersebut dengan cara membuat video seperti ini. Baik, langsung saja kita bahas terkait dengan materi peralihan hak atas tanah. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, bahwasannya terkait dengan peralihan hak atas tanah itu saya sendiri tidak akan sebelumnya saya katakan tadi bahwasannya saya tidak sendiri membahas terkait dengan materi tersebut, namun nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jadi saya akan membahas terkait dengan peralihan hak atas tanah sendiri, atau hanya sebatas terkait dengan definisinya. Jadi langsung saja, seperti yang kita ketahui bersama bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terkait dengan tanah tersebut. Nah, inilah yang dikatakan terkait dengan proses jual beli, di mana ada kesepakatan sebelumnya yang sudah dibangun, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau kedepannya tidak lagi menjadi yang namanya tanah sengketa. Nah, Muhammad Yamin Lubis menyebutkan bahwa bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Nah, inilah garis besar daripada proses jual beli. Akan tetapi, bila pengalihan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan negara, maka dicabut atau kemungkinan dinasionalisasikan. Dan ini pun harus dengan menempuh berbagai persyaratan, sebab terjadinya pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mujahidin. Selain pengertian peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih dalam artian berpindah hak atas tanah karena pewarisan. Sedangkan dialihkan adalah berupa jual beli, tukar menukar, penghibaan, dan wasiat. Peralihan hak atas tanah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 disebutkan bahwa pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, selain pengertian peralihan hak atas tanah, ternyata ada juga bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah. Di antaranya yaitu yang pertama ada warisan. Nah, di mana apabila seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka hal tanah itu beralih kepada ahli warisnya.
Yang kedua ada jual beli, di mana jual beli itu adalah salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti termuat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Yang ketiga ada tukar menukar. Nah, sama halnya dengan jual beli, maka tukar menukar atau harus dilakukan di hadapan PPAT dengan membuat satu akta tukar menukar yang selanjutnya dengan kata itu didaftarkan ke kantor pertahanan kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, selanjutnya ada penghibahan. Nah, di mana penghibahan hak atas tanah juga dilakukan di hadapan PPAT dengan satu akta hibah dan selanjutnya didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, yang terakhir ada hibah wasiat, di mana berbeda dengan hibah wasiat ini merupakan suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi itu masih hidup, tetapi pelaksanaannya yang memberi itu meninggal dunia. Selanjutnya, peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam peralihan hak atas tanah, yaitu untuk membuat akta jual beli atas tanah. Akta tanah yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau yang dikenal dengan PPAT merupakan alat bukti atas dilaksanakannya suatu perbuatan hukum. Berdasarkan akta tersebut, sehingga pengalihan hak atas tanah dapat didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Untuk itu, setiap peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang atau badan hukum berdasarkan pada ketentuan tersebut dibuat di hadapan pejabat akta tanah atau PPAT sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Oleh karenanya, pemegang hak tersebut di kantor pertanahan setempat. Selanjutnya yaitu peran PPAT. Selain membuat akta jual beli, PPAT juga bisa berperan sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah. Adapun jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepastian menurut subjeknya, yaitu kepastian mengenai seorang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanahnya. Yang kedua, kepastian mengenai objeknya, yaitu kepastian yang meliputi tanah yang terdiri dari letaknya, batas-batasnya, serta luas tanah tersebut. Yang ketiga, kepastian mengenai haknya, meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak-hak lainnya. Dan yang keempat yaitu kepastian mengenai hukumnya. Adapun ini yang diketahui status tanahnya, maka dapat diketahui wewenang dan kewajiban bagi tanah yang berhak atas tanahnya tersebut. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.